Nah, bisnis titip jual di warung ya. Nah, ini pertanyaannya adalah Anda mau produksi sendiri atau beli produk orang lain untuk dititip jual kembali di warung. Simak penjelasan. Perkenalkan, saya Guntur TS, praktisi titip jual di warung. Bisnis titip jual di warung atau toko. Nah, pertanyaannya adalah teman-teman produksi sendiri atau beli punya orang. Itu pertanyaan penting. Karena begini, kalau kita punya orang lain yang kita beli dan kita jual ke warung atau toko dan sistemnya itu bongkar pasang, tidak cash, nah itu bisa memberatkan. Dan itu pengalaman saya yang pertama sekali di usaha dengan modal yang apa ya, dulu saya untuk usaha itu pinjam teman-teman. Jadi saya dimulai itu pinjam ya, kereta kredit pinjam untuk bisa mengambil motor dulu ya. Saya dulu waktu di Medan ya, di Jalan Tapanuli itu, yang memberatkan saya itu di waktu usaha itu adalah itu tadi, tidak mengerti bahwasanya kalau kita memulai usaha itu pakai utang ya, jualan kita belum tentu laku, tapi utang pasti bayar gitu. Jadi itu yang saya alami ketika pertama kali di usaha. Jadi ada juga sih yang sudah mengingatkan bahwasanya kalau kita jualan dengan bermodalkan seperti itu dulu, nggak mengerti polanya bagaimana, ternyata habis. Dan yang kedua, tentang produk tadi, kalau kita ambil punya orang, itu kan selisih modal dengan harga jual yang kita dapatkan itu kan tipis. Jadi perputarannya itu tersendat gitu. Keuntungan kita tipis ketika kita ngambil produk orang lain. Itu kemarin saya main roti ya, dengan sistem bongkar pasang juga, itu habis. Dulu waktu pertama jualan roti itu, untuk keranjang putihnya itu pun saya beli di toko buah gitu. Terlalu banyak modal di situ ya, walaupun tidak punya toko gitu kan, tetapi untuk membawa roti itu kan dibutuhkan syarat dari pabrik itu kan punya keranjang sendiri. Jadi itu yang dulu awal sekali saya berusaha punya usaha ya, memulai itu untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Ya ternyata respon di warung itu ya karena bersaing juga kan, bukan hanya satu roti juga, banyak gitu. Jadi tidak tahu polanya bahwasanya warung itu memang penjualnya kurang, BS-nya banyak, dan bagaimana menstrategikan yang satu produk yang kita tidak produksi sendiri tapi kita ambil dari pabrik gitu. Itu keuntungan sudah tipis. Jadi waktu pengalaman waktu ngambil roti ke pabrik itu ya, satu keranjang itu isi 30 biji. Dan mungkin sekarang ini masih tetap seperti itu ya, dengan bermodalkan itu dulu 30 biji itu dikali jus setengah, 7.500. Di bulan kedua, bulan ketiga gitu ya sudah tidak jalan, karena di setiap orang tuh lebih dari kadang-kadang 10 bungkus, 20 bungkus, itu sisanya gitu, sisa dari warung. Setiap hari kan berputar juga gitu, bagaimana kita ada putaran setiap hari. Itu yang usaha kecil ini yang diperlukan. Tapi memang kesalahan yang memang saya buat itu, yang tidak mengerti itu adalah itu dia gitu, keuntungan sangat tipis. Sedangkan pengeluaran kan, namanya kita jualan itu kan ada pengeluaran, nggak mungkin ada pengeluaran ya kan. Kita di rumah aja ada pengeluaran, apalagi kita di luar gitu. Jadi di situ alkisahnya, ini sedikit cerita gitu, bahwasanya itu yang terbebani gitu. Usaha kita belum jalan, belum tentu laku, belum tentu menguntungkan, tapi kita sudah bayar utang per hari gitu. Bayar utang itu kemarin kalau nggak salah satu hari 20.000 gitu. Tetapi karena alokasi keuangan kita ataupun perputaran kita nggak cukup, jong. Jadi saya meninggalkan sisa utang di situ. Jadi ini kembali lagi punya usaha. Nah yang sedihnya itu nggak banyak, tetapi tidak sanggup membayarnya. Sampai kereta ditarik,
roti tadi tidak laku, keranjang tadi saya jual semua, jadi mulai dari nol lagi. Jadi saat ini saya bermukim di Tanjung Rawa. Jadi teman-teman, di Tanjung Rawa ini saya baru bisa membayarkan utang saya yang dulu itu kurang lebih tuh 10 tahun 10 tahun yang lalu. Jadi tuh di bulan-bulan Oktober semalam baru terbayar, ya, nggak banyak, hanya 500.000. Tetapi begitulah, dengan berjalannya waktu nggak terasa. Nah ini sedikit sedikit problem dulu yang saya miliki. Jadi saat ini saya memproduksi sendiri kacang bawang yang bisa mengunci masalah yang ada di lapangan, bagaimana memanagenya. Ya memang saat ini alhamdulillah terproduksi 37,5 kilo. Ya satu minggu bisa jualan 4-5 kali. Itu tergantung cuaca juga. Ini kalau kita offline, masalahnya di situ. Kalau cuaca bagus kita bisa jualan, kalau cuaca nggak bagus nggak bisa jualan. Beda dengan online. Kalau online harus ada skillnya betul. Hikmahnya teman-teman, ini versi teman-teman buat sendiri atau ambil produknya dari pabrik yang kita titip jual juga di toko atau warung kelontong yang ada di sekitaran kita. Bagi teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe. Saya doakan kalau teman-teman seorang pemula, saya doakan lancar usahanya, laris manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.